Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 2 yang beranggotakan Arif Rahman dan Suparno Aji. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang taktik dan strategi perwasitan. Nah, di sini dalam mata kuliah tenis lapangan ini diampu oleh Bapak Eko Pratama MPD. Oke, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh teman kita yaitu Suparno Aji. Kepada Suparno Aji saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan taktik dan strategi dalam tenis lapangan. Yang pertama, taktik dalam bermain tunggal. Dalam permainan tunggal, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian, mengetahui kelebihan dan kelemahan lawan. Taktik servis dalam permainan tunggal dilakukan dekat garis tengah sehingga kedua sisi lapangan dengan mudah dapat dikuasai. Usahakan agar servis masuk. Kegagalan melakukan servis merupakan sebuah kerugian besar karena memberikan poin pada lawan. Maju ke depan net. Maju ke depan net adalah strategi yang baik untuk melawan pemain yang gugup. Namun, yang perlu diperhatikan, jangan sekali-kali ke depan net bila pukulan dalam tidak benar-benar jatuh ke daerah belakang lawan. 2. Taktik dalam bermain ganda. Dalam hal servis, biasanya dalam permainan ganda menggunakan servis pendek. Hal ini untuk menghindari agar lawan tidak dapat mengembalikan pukulan dengan keras. Sering kali ketika sebuah tim mengembalikan bola dengan ketinggian sedang, langsung di-smash oleh lawan. Apabila lawan melakukan servis, sebaiknya salah satu pemain berdiri di dekat net. Namun, sebaliknya, jika lawan sedang menerima servis yang kita lakukan, maka kawan kita akan berdiri di depan garis servis. Oke, terima kasih kepada teman kita yaitu Suparno Aji yang telah menjelaskan tentang taktik dalam bermain tenis lapangan. Oke, di sini saya Arif Rahman akan melanjutkan tentang perwasitan. Nah, perwasitan ini dibagi menjadi dua. Itu yang pertama wasit dan yang kedua wasit garis. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah wasit atau bisa disebut chair umpire. Nah, wasit itu biasanya yang pertama itu mengumumkan atau calls. Nah, wasit utama memiliki tanggung jawab untuk melakukan call, peringatan atau pemberitahuan dalam pertandingan yang dipimpinnya dalam bahasa Inggris maupun bahasa daerahnya. Nah, di sini ada beberapa yang biasa diucapkan oleh seorang wasit. Nah, yang pertama itu adalah fault. Nah, fault itu apa? Jika servis pertama ataupun servis kedua memantul di luar daerah servis. Nah, itu. Nah, catatan, jangan mengucapkan double fault setelah kesalahan servis kedua. Oke. Yang kedua itu adalah out. Apa out? Jika bola menyentuh daerah di luar lapangan permainan. Nah, yang selanjutnya menyentuh perlengkapan permanen lapangan atau benda lainnya yang berada di luar lapangan. Oke, yang ketiga itu adalah net. Net itu apa? Jika bola servis mengenai atas net dan kemudian berhasil melewati net dan masuk ke daerah servis lawan. Nah, yang keempat ini adalah throw. Nah, apa sih throw itu? Nah, throw itu jika bola melewati net. Nah, yang kelima adalah fault. Nah, apa sih fault? Fault itu adalah jika pemain yang melakukan servis menginjak baseline sebelum bola bersentuhan dengan raket. Nah, atau sebelum dipukul. Nah, oke.
Yang selanjutnya atau yang keenam itu ada LED. Apa itu LED? Nah, jika ada gangguan yang datang saat berjalannya pertandingan, seperti bola yang tiba-tiba masuk saat berlangsung pertandingan, ya kayak bola dari luar tiba-tiba masuk. Nah, itu wasit akan mengucapkan LED. Nah, oke, yang terakhir itu ada not up. Nah, apa sih not up? Nah, not up adalah jika pemain gagal memukul bola pada pantulan pertama. Nah, itu wasit akan mengucapkan not up. Oke, next ya. Nah, di sini wasit juga biasanya ada postur dan sinyal. Bisa kita sebut sinyal. Oke, yang pertama apa sih postur dan sinyal itu? Postur dan sinyal yang diberikan wasit saat memimpin pertandingan. Nah, ini ada 7 juga. Nah, yang pertama itu adalah postur duduknya. Yang kedua, out atau foul. Yang ketiga, good ball. Yang keempat, tidak terlihat. Yang kelima, net atau throw. Yang keenam, foul. Yang terakhir, yang 7, koreksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu postur duduk. Ini postur duduk ini sangat penting bagi wasit ya. Sangat tidak disarankan kepada wasit mengangkat dan menopangkan satu kaki pada kaki lainnya atau menyilangkan. Itu tidak boleh ya. Nah, di sini adalah posisi duduk seorang wasit yang baik saat memimpin pertandingan adalah duduk dengan badan tegap serta kedua kaki berpijak. Nah, jadi wasit itu tidak boleh kakinya satu di atas. Nah, tidak boleh itu. Oke, yang selanjutnya itu out atau foul. Nah, ini biasanya signal tangan yang ditunjukkan untuk memberitahukan keadaan out atau foul adalah kedua lengan tangan secara penuh lurus ke depan samping dan menunjukkan pada bola out atau foul sambil mengucapkan out atau foul. Nah, ini hampir sama sih dengan permainan lainnya atau olahraga lainnya. Nah, yang ketiga ini good ball. Good ball ini adalah signal tangan yang ditunjukkan untuk memberitahukan keadaan good ball atau save adalah dengan membuka tangan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, pada keadaan ini cukup dengan signal tangan saja tanpa mengucapkan kata good ball atau save. Oke. Yang selanjutnya itu tidak terlihat. Nah, sinyal yang diberikan berupa gerakan tangan mengarah ke depan muka atau di depan mata. Sinyal ini dilakukan tanpa mengucapkan sesuatu apapun. Nah, ini biasanya saat wasit tidak mengetahui garis belakang atau apa, dia kan mengangkat tangannya ke depan muka. Oke. Selanjutnya net atau throw. Nah, signal yang ditunjukkan berupa pergerakan lengan diangkat ke atas dan pada waktu yang bersamaan mengucapkan net atau throw. Oke. Yang selanjutnya foul. Nah, signal yang ditunjukkan berupa pergerakan lengan diangkat ke atas dan pada waktu yang bersamaan mengucapkan foul. Nah, oke. Yang selanjutnya ini adalah koreksi. Yang terakhir ini koreksi. Signal yang ditunjukkan berupa pergerakan lengan diangkat ke atas dan pada waktu yang bersamaan mengucapkan koreksi. Oke, itu untuk wasit. Oke, selanjutnya di sini ada wasit garis, atau line umpires. Nah, di sini ada voice call atau yang biasa diucapkan oleh wasit garis. Terdapat 6 voice call yang digunakan oleh wasit garis. Yang pertama adalah foul, out, net, throw,
terus itu ada fault, dan koreksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Fault itu digunakan untuk ketika bola servis keluar. Nah, dan out ini untuk mengindikasikan bola menyentuh atau memantul di daerah luar lapangan pertandingan. Nah, yang ketiga ini net. Net ini jika bola servis mengenai atas net dan kemudian berhasil melewati net dan masuk ke daerah servis lawan. Nah, kalau throw ini biasanya jika bola melewati net. Nah, yang selanjutnya ini fault. Nah, ini adalah jika pemain yang melakukan servis menginjak baseline sebelum bola bersentuhan dengan raket sebelum dipukul. Oke, yang terakhir ini koreksi. Koreksi itu ketika terjadi kesalahan maka harus segera dikoreksi. Sebagai contoh, wasit salah dalam menyebutkan skor, maka saat sadar adanya kesalahan, wasit segera memberikan koreksi. Nah, itu wajib hukumnya. Oke, selanjutnya ini adalah postur dan signal. Oke, di sini postur dan signal ini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah wasit garis tengah, servis, dan garis pinggir. Nah, ini wasit ini bertugas mengawasi keluar atau masuknya bola pada garis tengah, servis, dan pinggir. Oke. Nah, yang kedua ini wasit garis servis. Wasit garis servis bertugas untuk mengawasi dan memberikan signal pada wasit mengenai masuk tidaknya servis yang dilakukan oleh pemain. Oke, yang ketiga ini ada wasit garis belakang. Wasit garis belakang atau biasa disebut wasit baseline bertugas mengawasi dan memberikan sinyal pada wasit mengenai masuk tidaknya bola saat permainan pada garis belakang lapangan. Selain itu juga, wasit baseline ini juga bertugas memberikan sinyal kepada wasit bila terjadi fault saat pelaksanaan servis. Oke, selanjutnya ini ada yang keempat, wasit seluruh garis. Wasit ini bertugas mengawasi seluruh garis di lapangan, yaitu garis pinggir, garis tengah, dan garis servis. Oke, yang selanjutnya yang kelima, yang terakhir, wasit net. Nah, wasit net bertugas memastikan strap dan band pada net masuk ke single stick. Selain itu, tugas wasit net adalah mengawasi dan memberikan sinyal apabila bola terkena net saat servis berlangsung, serta melihat apakah pemain melakukan kesalahan seperti memukul bola sebelum bola masuk ke daerahnya. Nah, itu biasanya wasit net akan memastikan itu semua. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan bahasa atau kata-kata yang kurang tepat atau ya agak sedikit kurang pas kata-katanya, kami mohon maaf. Ya, kami di sini sama-sama belajar dan semangat terus untuk belajar. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.